Ya, salam dan bahagia. Nah, pada pertemuan ke-12 ini, kita akan mencoba belajar tentang cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini misalkan saya punya suatu lingkaran ya, setengah lingkaran, di mana jari-jarinya itu adalah 1 ya. Dan persamaan lingkaran ini jelas rumusnya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini ada sudut-sudut yang dibentuk oleh ini ya. Ada sudut di mana nanti kalau sampai sini adalah pi per 6 atau 30 derajat, kemudian 60 dan 90 yang tegak lurus ini. Nah, nanti masing-masing ujung ya pada keliling lingkaran ini nanti ditarik. Nah, nanti kalau ditarik ya, maka di sini akan terbentuk titik-titik pi per 6, pi per 3, pi per 2 sampai pi dan seterusnya. Dan di mana nilai-nilai ini nanti dihubungkan ya, titik-titik perpotongan itu dihubungkan sedemikian sehingga nanti akan terbentuk grafik sinus. Nah, jadi berdasarkan koordinat pada lingkaran ini awalnya. Kemudian karena sin itu kan dia satu, kalau untuk lingkaran penuh ya dari 0 sampai 2 pi. Nah, ini lingkaran yang tadi, tapi di sini lingkarannya penuh. Nah, maka nanti kalau tarik, maka akan diperoleh grafik sin dari 0 sampai 2 pi. Ini merupakan satu periode. Nah, secara manual kalau mau menggambar grafik fungsi trigonometri, misalkan gambar grafik sin x di mana x-nya dari min 2pi sampai pi, berarti kalian siapkan titik-titik di sumbu x misal dari min 2pi sampai 2pi, yaitu ini sembarang ya, kalian boleh yang lain. Saya ambilnya min 2pi, min 7pi per 4, min 3pi per 2, jadi di sini min 2pi, min pi 0, nah pi dan 2pi, nah dan titik-titik di antara itunya. Nah, nanti kalau kalian kebingungan dengan pi, kalian kan sudah bisa mengubah dari bentuk radian ke bentuk derajat. Kalian ubah dalam bentuk derajat dulu boleh, agar mempermudah mencari nilai sin atau nilai sinnya, nilai dari sin dari sudut tersebut. Sehingga di sini min 2pi kan min 360, sinnya kan 0. Nah, kemudian ini min 7pi per 4 ya. Nah, min 7pi per 4 itu kan dia yaitu adalah min 315, min 315. Sin min 315 kan berarti jadi min sin 315. Padahal sin 315 itu negatif setengah akar 2, ketemu min yang tadi maka akan jadi positif. Begitu juga dan seterusnya, ini sampai 0 ini kemudian dimasukkan juga nanti hasilnya ini, dan titik-titik itu dihubungkan. Nah, nanti akan diperoleh grafik ini. Ini kan 0 ya, min 2pi, kemudian min 7pi 4 ini nilai setengah akar 2 sekitar di sini kurang dari 1. Kemudian min 3pi per 2 itu min 270, itu nilainya 1. Nah, ini. Kemudian nanti pada saat min pi dia nilainya 0. Nah, dan seterusnya. Nanti tinggal dihubungkan titik-titik perpotongan itu sehingga terbentuklah grafik Y sama dengan sin X. Dengan cara yang sama, untuk menggambar cos X juga sama, karena memang ya gambar cos X itu mirip dengan sinus. Kalau kalian mulainya dari sini akan sama dengan grafik sinus tadi, karena memang cos itu dari X ditambah 90 derajat. Nah, jadi cos itu dibentuk dari sin dari X plus 90 derajat, makanya dia kebalikan dari sin. Kalau saya jabarkan secara manual itu juga sama caranya seperti tadi, cuma dimasukkan ke cos, sehingga nilai-nilainya seperti ini dihubungkan sehingga dia mulai dari 1 dan seterusnya. Untuk tan itu sin per cos ya, kalian juga sudah tahu, nanti tinggal masukkan ke tabel atau bisa cari secara manual dengan menggunakan tabel yang seperti di atas. Berarti kalau min sin, tadi kan kalian sudah belajar tentang sin ya. Kalau min sin berarti semuanya dinegatifkan. Yang tadinya dia maksimum seperti ini dan turun, sekarang jadi
menjadi lembah, kemudian puncak, karena memang dinegatifkan. Yang tadinya nilai 1 sekarang jadi min 1. Nah, sedangkan kalau yang 1 plus cos X, kalau digambar, maka tinggal semuanya ditambah 1 ya. Grafik cos X yang dari 0 sampai 2pi. Saya cek di sini tadi cos X yang tadi ini 0 sampai 2pi kan ini kan di bawah sumbu X, karena dia ditambah 1 maka dia naik sejauh 1 satuan terhadap sumbu Y. Seperti ini. Itu seputar tentang grafik, jadi mudah banget untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Tinggal kalian sebenarnya masukkan nilai-nilai, beberapa nilai dari 0 sampai 2pi. Nah, untuk mempermudah menggunakan nilai-nilai yang istimewa. Kemudian ada beberapa sifat fungsi trigonometri. Yang pertama masalah periode. Fungsi fx dikatakan periodik jika ada bilangan p sedemikian sehingga x plus p itu di domain, dan berlaku kalau x plus p dimasukkan ke fungsi fx sehingga fx plus p itu hasilnya tetap fx. Jadi p-nya seolah tidak berpengaruh. Nah, untuk setiap x dan p adalah bilangan setiap x dengan p itu adalah namanya periodenya. Misalkan ya, sin x dan cos x itu periodenya 2pi. Nah, kalau kalian tadi cermati, sedangkan tan x adalah pi. Kalau kalian cermati gambarnya ini, dia setiap 2pi. Nah, ini kan dari sini sampai sini 2pi. Nah, dari sini 2pi. Itu gambarnya sama. Berulang-ulang. Namanya periodik. Nah, ini juga sama. Setiap 0 sampai 2pi, dia akan gambarnya sama lagi ke sana. Tuh, sama lagi dan seterusnya. Akan kayak gini terus. Begitu juga untuk tan. Nah, dari jarak 0 sampai pi. Nah, misalkan saya di sini kan pi per 2 sampai 3 pi per 2 ini kan pi. Nah, nanti juga jaraknya akan sama tuh, 0 sampai pi per pi. Nah, jadi makanya dia sepanjang pi itu akan tetap grafiknya. Itu periode ya. Kemudian sekarang coba cari periode dari sin 2x. Nah, kita tahu bahwa yang gambar sin x itu yang titik-titik putus-putus tadi ya. Nah, ini. Sedangkan yang sin 2x itu yang penuh. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa kalau periodenya itu, sin itu kan periodenya 2pi tadi di atas ya. Maka sin x plus 2pi itu jadinya sin x. Tapi kalau saya punya sin 2x plus 2pi, ini juga periodenya 2x. Karena setiap ada sesuatu ditambah dengan 2pi, 2pi kan periode dari sin itu akan menjadi sin dari ini. Nah, sehingga definisinya kalau kalian dimasukkan dengan x plus pi, ya berarti jadi fx plus pi, maka menjadi sin dari 2 kali x plus pi, sehingga jadi 2x plus 2pi. Nah, ini kan periodenya adalah 2pi, sehingga jadi sin 2x. Nah, sin 2x adalah fx. Jadi, periode untuk ini adalah pi untuk sin 2x, bukan 2pi ya. Karena dari sini rumusnya kan fx plus p sama dengan fx. Nah, p-nya itu adalah sekarang adalah pi. Sehingga periodenya adalah pi. Bisa dipahami ya. Periode untuk sin 2x itu adalah pi. Tapi periode untuk sin x itu adalah pi, 2pi. Nah, bisa dilihat dari sini. Untuk gambar sin 2x kan yang penuh. Artinya dia akan berulang terus setiap pi. Nah, baru sampai pi dia akan berulang lagi. Beda kalau yang sin x yang gambar putus-putus, dia akan berulang lagi ketika baru 2pi. Nah, nanti 2pi selanjutnya nanti akan sama lagi dan seterusnya. Itu periode. Nah, secara umum ada rumus cepatnya untuk mencari periode. Misalkan kalian punya suatu koefisien yaitu omega lebih dari 0. Maka kalau sin periodenya itu adalah 2pi per omega. Kalau cos omega x, maka periodenya adalah tinggal rumusnya adalah 2pi per omega. Kalau tan itu cuma pi per omega. Nah, kalau cosec, sec, dan cot itu sebenarnya menyesuaikan dengan ini ya. Oke, selanjutnya misalkan ya, kita tahu bahwa periode dari y sama dengan cos 3x itu adalah 2pi per 3. Yaitu periodenya, karena setiap 2pi per 3 nih, 0 sampai 2pi per 3 itu akan sama. Nah, nambah 2pi per 3, nambah 2pi per 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan periode dari y sama dengan cos setengah x itu adalah 4pi.
Nah ini yang lurus ini kan gambar Y setengah X cos sama dengan Y sama cos setengah X. Nah setiap setengah X apa sih namanya 0 sampai 4 pi baru dia satu periode. Nanti akan mengulang lagi dan seterusnya. Jadi apa sih namanya tuh bergantung banget dengan koefisien dari si X-nya ini yang di dalam cos atau sin. Rumusnya adalah 2 pi per omega. Oke, kemudian saya lanjutkan. Tadi kita masuk ke amplitudo. Di fisika kalian sudah belajar tentang amplitudo. Amplitudo itu ya panjang gelombang ya, ataupun tinggi dari gelombang ini, maksimumnya. Nah, amplitudo itu adalah maksimum dikurangi minimum dibagi dengan 2, maksimum dari fungsi itu. Nah, jadi kemungkinannya. Kita tahu bahwa sin itu paling besar kan 1, paling minimum kan min 1. Begitu juga cos paling besar kan 1 dan paling minimum tuh min 1. Nah, jadi posisi panjang gelombang atau amplitudo itu ya ini mutlak A tuh. Dimana nah ini kan 2 mutlak A karena dia saling ini cermin ya. Oke, posisinya itu. Rumusnya ini ya, max kurangi min dibagi dengan 2. Oke, sebagai contoh ya. Amplitudo dari 3 cos 2x adalah 3. Kenapa? Karena maksimum dari ini itu 3. Karena apa? Karena cosnya nilainya 1. Karena cos kan paling besar 1. Berarti 3 kali 1. Minimumnya dari ini itu adalah min 3. Kenapa? Karena nilai cos itu paling kecil minus 1. Jadi 3 kali min 1 sama min 3. Dimasukkan ke rumus amplitudo, berarti jadi 3 dikurangi min 3 per 2, jadi sama dengan 3. Sedangkan periodenya kan tinggal tadi ya 2 pi per koefisiennya, berarti 2 pi per 2 itu sama dengan pi. Oke, kalau digambar seperti ini, kita jelas periodenya adalah pi. Setiap pi dia akan mengulang lagi, sedangkan panjang gelombangnya itu sebenarnya udah kelihatan ya 3. Itu dari sini ke sini kan 6 bagi 2. Oke, kemudian misal ada contoh soal lagi. Tentukan amplitudo dan periode dari fungsi 2 min 3 sin 2 pi per 3. Maka kita tahu maksimum dari ini kan 2 dikurangi 3 kali min 1 ini. Karena paling kecil kan min 1. Nah, berarti 2 kali min dikurangi 3 dikali min 1 jadi 5 maksimum fungsi ini. Ketika nilai sinnya min 1. Ketika nilai sinnya 1 ini, maka akan paling kecil nilainya. Nah, minimum berarti adalah min 1. Jadi max dikurangi min dibagi 2 adalah 5 min 1 per 2, yaitu 3. Sedangkan untuk periodenya itu adalah 2 pi dibagi dengan 2 pi per 3, yaitu sama dengan 3. Nah ini contohnya seperti ini. 2 min, nah mulainya dari 2. Kemudian ada namanya pergeseran fase, ya sudut fase dari trigonometri. Misal kalian punya Y sama dengan A sin omega X yang memiliki amplitudo A dan periode 2 pi per omega. Nah, tadi kan amplitudenya A dan 2 pi per omega. Maka di sini jika saya punya Y sama dengan A sin omega X min C, maka lingkaran bermulai saat omega X min C sama dengan 0. Kalau sebelah kiri mulainya dari disama dengan kan 0 ya. Nah, nanti tinggal X-nya sama dengan pindah ruas ini C per omega. Kalau dia akhirnya ujungnya, maka omega X min C itu kamu sama dengan kan 2 pi. Ya, sehingga jadi X sama dengan 2 pi per omega ditambah C per omega. Nah, kita tahu bahwa grafik A sin omega X min C itu caranya itu diperoleh dengan cara menggeser secara mendatar grafik Y sama dengan A sin omega X sebesar C per omega ke sebelah kanan ketika C-nya lebih dari 0. Jadi grafik yang ini tadi saya geser ke kanan sepanjang C per omega. Nah ini dia sepanjang C per omega. Namanya itu adalah sudut fase atau pergeseran fase ke kanan. Kalau yang tadi itu digeser ke kiri, maka jadi seperti ini. Nah, nanti di sini C per omega.
itu jika gambar ini tuh diperoleh dengan cara menggeser cara mendatar grafik yang awal Y sama dengan A sin omega X sebesar si per omega ke sebelah kiri ketika sin-nya kurang dari 0. Misalkan saya punya contoh, tentukan amplitudo, periode, dan pergeseran fase dari Y sama dengan 3 cos 2X min Pi. Maka caranya itu adalah amplitudonya kalian tinggal ini maksimumnya kan dia 3 ya, minimumnya kan min 3, berarti ini hasilnya 2. Periodenya tuh 2pi per 2x. Nah, jadi per 2pi per 2. Jadi pi. Pergeseran fasenya berarti tinggal di cara mencarinya tinggal ini disama dengan 0 ya. 2x min pi sama dengan 0 sehingga x sama dengan pi per 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia bergeser sepanjang pi per 2. Kemudian periodenya pi dan amplitudenya 3. Satu contoh soal lagi, misalkan tentukan amplitude, periode, dan pergeseran fase dari Y sama dengan min 2 sin 3x plus pi per 2. Maka amplitudenya itu tinggal maksimumnya ini kan 2 ya, min 2 kali min 1, 2. Minimumnya itu min 2 kali ini 1, berarti jadi min 2, berarti jadi 2. Periodenya 2 pi per 3. Oke, pergeseran fasenya tinggal 3x plus pi itu per 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan min pi per 6. Sehingga untuk amplitudenya 2, periodenya ini, dan fasenya itu adalah min pi per 6. Oke, jadi secara umum untuk menentukan amplitudo, periode, dan pergeseran fase yaitu caranya itu tinggal ini. Kalau bentuknya tuh A sin omega X min sin, maka dia amplitudenya itu A, periodenya 2pi per omega, dan pergeseran fasenya itu si per omega. Kalau cos seperti ini, hampir sama ya. Nah, kalau tan dia tidak punya amplitudo ya, khusus untuk tan. Tapi punya periode dan punya pergeseran fase. Tan sek, kosek itu nggak punya amplitudo karena maksimum atau minimum itu tidak tak hingga sehingga tidak bisa dihitung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa diskusi di forum diskusi. Selamat siang, salam.